Kemudian 8 tahun pun berlalu. Kemudian 8 tahun pun berlalu. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gue membahas satu kasus yang cukup mengerikan yang telah merubah masa depan seorang gadis muda. Masa depannya menjadi hancur. Oh ya, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video-video dari channel gue. Gadis ini bernama Mary Vincent. Pada tahun 1978, Mary Vincent ini baru berumur 15 tahun. Itu adalah usia remaja yang usia-usia pemberontak ya kepada orang tuanya. Dia mengalami hubungan yang tidak harmonis dengan orang tuanya karena Mary Vincent ini bercita-cita menjadi seorang penari profesional, sedangkan orang tuanya nggak setuju. Oleh karena itu, Mary Vincent pun kabur ke rumah dari kakeknya. Rumah kakeknya ini berada di California. Masa itu ya, tahun 1978 sekitar itu memang penduduk Amerika kebanyakan masih belum pada punya mobil. Jadi masih banyak hitchhiker gitu loh. Jadi yang numpang-numpang gitu kan, numpang mobil lewat. Dia untuk menuju rumah kakeknya karena nggak punya mobil, kemudian dia bikin papan dengan tulisan akan menuju ke selatan. Saat itu memang dia sempat nyetop di jalan beberapa mobil ya, dan kebetulan waktu itu dia tidak sendiri guys. Dia ada 2 orang laki-laki lagi. Mereka rupanya anak-anak muda juga yang bernasib sama seperti si Mary Vincent, anak-anak broken home gitu kan. Hingga pada suatu ketika ada satu mobil yang berhenti. Mobil ini berbentuk van yang berwarna biru. Di dalamnya ada seorang laki-laki rada setengah baya ya, umur 50-an, bernama Lawrence Singleton. Jadi Lawrence Singleton ini menawarkan tumpangan kepada si Mary Vincent. Padahal di situ kan ada 3 orang ya sama 2 orang tadi. Si mobil ini sebenarnya itu kosong guys di belakangnya. Cuman si Larry ini ngakunya mobilnya cuman bisa ngangkut 1 orang lagi. Dan tawarannya itu ditujukan kepada si Mary Vincent. Sebenarnya ya 2 orang yang bersama dengan si Mary Vincent ini melihat gelagat dari si Larry itu udah rada-rada curiga gitu loh, perasaannya udah nggak enak, orangnya mencurigakan. Mereka bilang ke Mary Vincent, udah kamu nunggu aja sama kita, mobil selanjutnya jangan ikut sama dia. Tapi si Mary Vincent mungkin kala itu perasaannya lagi galau ya, lagi marah ke orang tuanya, jadi dia udah nggak mikir yang gitu, dia nerima aja itu tawaran dari si Larry. Hingga akhirnya Larry dan si Mary Vincent pun berangkat menuju ke arah Interstate 5. Memang rencananya si Mary Vincent ini kan akan ke California, cuman melewati ada daerah yang namanya Interstate 5 gitu. Jadi Interstate 5 dulu baru ke California. Sedangkan Larry ini berjanji mau mengantar si Mary Vincent ini kemana aja. Dan orangnya juga tampak sopan sih sebenarnya. Makanya Mary Vincent nggak khawatir, bahkan merasa nyaman bersama dengan si Larry ini. Sampai dalam perjalanan itu, karena dia udah merasa tenang dan nyaman, akhirnya Mary Vincent pun merasa ngantuk dan dia pun tertidur. Dalam perjalanan itu selama sejam 2 jam, kemudian Mary Vincent pun terbangun dari tidurnya. Dia melihat ke sekitar itu ada sesuatu yang janggal gitu loh. Ini bukan jalan menuju ke California, bukan jalur menuju ke Interstate 5. Terus kan ditanyain tuh kepada si Larry kan, ini kok jalannya bukan mengarah ke California, ini salah jalannya. Nah, si Larry dibilangin gitu, dia kayak seolah-olah merasa nggak sengaja gitu loh, ngelewatin jalan nyasar-nyasar itu. Oh iya bener, wah salah ya, saya kira ini tadi jalannya. Kemudian Larry pun bener ngembaliin mobilnya balik lagi. Setelah jalan beberapa saat, Larry ini bilang ke Mary Vincent, Mary, kita istirahat dulu deh, aku pengen kencing dulu. Kemudian mereka pun berhenti di suatu tempat yang agak sunyi ya, di tengah hutan itu. Jadi memang sepanjang jalan itu masih banyak hutan sih. Kemudian setelah itu si Mary ini kan udah berjam-jam di dalam mobil ya. Dia pun akhirnya ikutan keluar mobil untuk peregangan tubuh. Setelah itu dia melihat sepatunya itu lepas
tariknya lepas, hingga dia kan otomatis membungkuk untuk membetulkan tali sepatunya itu. Kemudian tiba-tiba dari arah belakang, Larry ini datang secara diam-diam mendekati si Mary yang lagi membungkuk. Dia membawa alat pemukul yang berupa seperti palu atau batang kayu gitu. Dia memukul bagian belakang kepala dari si Mary. Jedar! Mary pun langsung tersungkur dan setengah tidak sadarkan diri. Pada saat si Mary mengerang-erang merintih gitu ya, si Larry ini langsung mengangkat tubuh dari si Mary Vincent, dibawa ke bagian belakang mobil van-nya. Kemudian Mary ini di dalam van itu diikat secara ngejegang gitu, jadi kakinya begini, tangannya juga ngejegang semua gitu kan, diikat ujung-ujungnya. Setelah itu si Larry ini pun membawa Mary untuk berangkat lagi nih mobil. Kira-kira 1 jaman sampai suasana mulai rada gelap. Kemudian Larry berhenti di suatu tempat, kemudian dia menuju ke belakang van, terus menelanjangin itu baju dari Mary Vincent. Dipelucutin satu-satu, kemudian diperkosa, guys. Dan itu dilakukan sampai pagi hari. Beberapa kali Mary Vincent mengalami pelecehan dari Larry. Pada saat itu waktu menunjukkan sekitar jam 5 pagi, jadi suasana itu masih pada gelap ya. Kemudian Larry ini berusaha menghilangkan jejak dari perbuatannya. Otomatis yang dilakukan seorang psikopat atau seorang pembunuh, mungkin Larry ini seorang pembunuh ya guys, itu adalah membunuh korbannya. Tapi untungnya hal itu tidak dilakukan kepada si Mary Vincent. Tapi siksaannya sadis banget guys. Si Mary Vincent ini dalam keadaan yang setengah sadar, dia keluarkan dari van, kemudian kedua tangannya dipotong pakai kampak guys. Duak. Kan kalau dipotong pakai kampak nggak bisa sekali bacok putus ya. Jadi berkali-kali gitu. Duak. Dua-duanya sampai buntung. Tapi untungnya pemotongan itu nggak dilakukan habis dari pangkal sini ya guys, tapi ada mulai sini gitu loh, jadi masih ada sisanya dikit. Setelah itu Mary yang udah pingsan saat itu dibawa oleh Larry ini menuju satu tempat yang di situ ada jurang agak curam sebenarnya, tapi tidak terlalu dalam juga sih, sekitar 10 meteran dalamnya. Mary ini langsung dibuang oleh Larry ini ke jurang itu. Yes. Kemudian si Larry pun pergi meninggalkan lokasi kan. Pada saat itu si Mary ini secara mukjizat gitu kali ya, dia tersadar dari pingsannya. Pada saat tersadar dengan rasa sakit yang luar biasa, tapi kalau menurut gua ya keadaan begitu karena sakitnya kadang hal itu tidak terasa sakit gitu loh guys. Dia bangun dan hampir pingsan lagi. Pada saat itu si Mary Vincent ini memang hampir menyerah. Dia hampir pasrah karena dia merasa udah nggak mungkin lagi untuk memanjat ke atas, dan keadaan dia yang udah lemah dan kehilangan darah itu udah membuat tenaganya habis. Tapi ada tiba-tiba terlintas satu pikiran yang apabila gua menyerah saat ini, apabila gua sampai pingsan, berarti gua akan langsung meninggal. Dan si pelaku ini akan tetap bebas berkeliaran dan dapat melakukan hal ini kepada wanita-wanita lain lagi. Jadi karena hal itu dia pun akhirnya semangat untuk hidup lagi guys. Saat itu memang darah keluar ya, banyak keluar. Nah ini diatasi dengan si Mary dengan cara membungkus luka-luka potongan tangan ini dengan menancap-nancapkan ke lumpur guys. Cuat ke lumpur. Jadi maksudnya itu biar nggak keluar darah gitu loh, tersumbat sama lumpur-lumpur gitu. Akhirnya setelah itu dia berusaha untuk menarik manjat ke atas ya gini. Set. Jadi biar ini ngarah ke atas terus kan, jadi darah itu nggak ngalir ke atas. Pokoknya dia caranya gini guys. Set. Akhirnya berhasil, ini mukjizat. Dia akhirnya berhasil sampai ke atas dengan keadaan begitu dan dengan keadaan tanpa busana sedikit pun. Kemudian dia noleh kanan kiri dalam keadaan yang masih gelap saat itu memang.
Kemudian dia jalan sampai akhirnya ada mobil lewat guys, isinya 2 orang laki-laki. Mobil itu lewat, melambat di sebelah dari si Mary Vincent. Begitu melambat, mereka ngelihat si Mary gitu doang terus berangkat lagi guys. Itu kurang ajar ya 2 orang ini. Kemudian sampai dia terus berjalan, itu jalanan rupanya sepi banget dari mobil ya, nggak ada mobil lewat lagi loh setelah itu. Sampai dia berjalan terus menempuh perjalanan 4,5 kilometer. Itu jauh banget guys, dengan keadaan telanjang, dingin, kekurangan darah, nggak ada tenaga, itu luar biasa. Hingga kemudian ada mobil lewat lagi, isinya sepasang ada laki-laki dan perempuan. Nah, mereka ini langsung berhenti dan langsung menolong si Mary Vincent. Mereka memasukkannya ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Mary Vincent pun langsung mendapatkan perawatan intensif selama 12 jam. Dia mendapatkan suntikan segala macam ya, sampai keadaannya mulai bisa untuk ditanyai, diinterogasi oleh polisi. Polisi langsung menanyai tentang apa yang terjadi dan ciri-ciri pelakunya seperti apa. Si Mary ini masih sanggup dengan lantang itu menceritakan segala detail kejadiannya. Sampai polisi melukis ya, membuat sketsa dari wajah si pelaku. Jadi si Mary mungkin alisnya seperti ini, mulutnya gini gitu ya. Jadi polisi itu nulis sampai ternyata bisa sampai mirip loh sama si Larry Singleton. Kemudian sketsa gambar si Larry Singleton ini pun disebarkan ke kota itu ya. Disebarkan sampai ke tangan tetangga dari si Larry Singleton. Nah, itulah yang akhirnya membuat si Larry Singleton ini pun tertangkap. Pada saat penggeledahan di rumah Larry Singleton ini, polisi memeriksa dan menemukan bukti berupa baju yang terbakar, puntungan rokok, dan baju ini setelah ditanyakan kepada Mary, itu adalah mirip dari Mary Vincent. Si Larry ini nggak ngaku guys. Dia bilang bahwa pada malam itu memang benar ada hubungannya antara dia dengan Mary. Cuman tidak hanya berdua, tapi berempat dengan 2 laki-laki lain. Mereka meminta Mary untuk mau melayani nafsu mereka ya, hubungan badan gitu dengan cara membayar. Dan pada malam itu Mary setuju untuk dibayar sebanyak $20 untuk melayani 3 orang ini. Tapi sebelum melakukan hubungan itu, mereka sepakat untuk ke bar dulu untuk minum-minum sampai setengah mabuk kan. Dan menurut keterangan Larry, ternyata si Larry ini kebablasan sampai mabuk berat, kemudian dia pun tertidur. Dan pada saat dia bangun, dia mengaku bahwa fan-nya udah nggak ada. Fan-nya udah dibawa kabur oleh 2 laki-laki itu bersama si Mary. Hingga setelah itu dia tidak tahu apa-apa lagi tentang kejadian yang rupanya kemudian dituduhkan kepadanya itu. Hingga kemudian tibalah saat pengadilan untuk si Larry Singleton. Larry Singleton itu sebenarnya dalam melakukan berbagai kejahatan. Jadi dia rupanya tidak hanya pemerkosa guys, dia itu macam-macam ya kejahatannya, udah mencuri, udah suka melakukan kekerasan kepada orang lain. Cuman itu semua memang gak ada saksinya. Satu-satunya saksi di persidangan yang memberatkan adalah dari Mary Vincent. Mary Vincent bilang kepada majelis hakim apa yang telah dilakukan si Larry ini kepadanya, penyiksaan, semua detailnya diceritakan. Cuman memang ada juga hal yang rada meringankan si Larry ya. Jadi si jaksa pembelanya dia ini bilang bahwa si Larry ini mengidap satu penyakit yang seperti skizofrenia, seperti gitu. Jadi dia punya kayak sakit mental gitu. Entah mungkin itu yang rada meringankan hukumannya ya. Karena di pengadilan itu akhirnya si Larry ini hanya divonis 14 tahun penjara guys. Dengan kekejaman dan banyak kejahatan yang dilakukan olehnya. Dan lebih parahnya lagi ya, akhirnya karena dianggap si Larry ini telah bersikap baik selama di dalam penjara, hingga akhirnya hanya 8 tahun, 7 tahun lebih dikit gitu, dia dibebaskan dari penjara karena berkelakuan baik. Oh ya, satu lagi guys, sebelum pada saat sidang itu ya bersama si Mary ini,
pada saat putusan dijatuhkan, si Larry ini sempat meninggalkan sidang dengan melewati si Mary Vincent. Dia berbisik atau bilang kepada Mary Vincent pada saat lewat, "Aku akan menuntaskan urusan ini, meskipun ini membutuhkan waktu seluruh hidupku." Ngeri banget ya guys, yang ngancem si Mary seperti itu. Maksudnya mungkin nanti kalau gua udah bebas, kapan gua akan ngejar lu, mungkin intinya begitu guys. Kemudian 8 tahun pun berlalu, Larry Singleton pun dibebaskan dari penjara. Saat itu masyarakat dari Amerika yang tahu akan kebobrokan dan kejahatan dari Larry Singleton ini, mereka menolak si Larry untuk memasuki kota mereka. Dia ditolak di beberapa negara bagian, hingga akhirnya dia keterima di Florida ya, masih tetap di Florida. Bahkan pemerintah itu membantu dia dengan menghilangkan identitas dia sebenarnya gitu loh. Jadi orang-orang itu pada nggak tahu akhirnya si Larry ini siapa, karena sudah dihapuskan oleh pemerintah track record jahatnya. Setelah itu rupanya 11 tahun kemudian ya, setelah pembebasan dia ini, si Larry ini tidak melakukan kejahatan yang fatal lagi. Kalau menurut gua dia pasti masih melakukan ya, seperti kekerasan fisik atau apapun, tapi tidak yang fatal seperti membunuh gitu. Hingga namanya pun tidak terdengar. Sampai kemudian pada bulan Februari tahun 1997 ada seorang pelukis yang dia adalah tetangga dari si Larry Singleton. Jadi si Larry ini baru menempati rumahnya ya, yang di sebelah pelukis itu. Rupanya Larry ini menyewa seorang PSK. PSK ini bernama Roxanne Hayes, berumur 32 tahun. Roxanne Hayes ini seorang PSK yang mempunyai 3 orang anak. Saat itu gue kembali lagi ke pelukis tadi ya. Pelukis itu pada sore hari dia membuka jendela rumahnya yang di lantai 2. Begitu dia membuka, dia kan bisa melihat ke rumah sebelah ya, rumah si Larry itu. Di situ dia melihat satu pemandangan yang luar biasa mengerikan. Larry Singleton sedang dalam keadaan telanjang bulat dan dia sedang menikam berkali-kali seorang wanita yang ternyata si Hayes tadi. Wanita itu ditikam dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri guys. Jadi lagi pingsan atau lagi gimana, pokoknya ceweknya diem aja gitu, ditikamin terus sama si Larry Singleton. Hingga kemudian pelukis ini pun melaporkan kepada kepolisian. Kepolisian kembali menangkap si Larry Singleton. Kemudian Larry Singleton pun kembali diadili ya. Mendengar adanya pengadilan tentang si Larry Singleton ini, si Mary Vincent mengajukan diri untuk bersaksi memberatkan dari Larry Singleton. Dia kembali membuka cerita lamanya dia tentang perbuatan bejat si Larry Singleton. Hingga perbuatannya yang tadi menusuk si Hayes itu ditambah dengan riwayat si Larry Singleton yang memang ternyata brutal dan dia udah dipenjara tapi kumat lagi, itu sangat memberatkan gitu. Maksudnya hukuman untuk si Larry ini menjadi hukuman mati. Tapi rupanya setelah itu ya, setelah pengadilan tuh, bertahun-tahun ini si Larry Singleton belum diadil-adili guys. Sampai akhirnya pada tahun 2001 itu pada saat si Larry ini berumur 78 tahun, Larry pun akhirnya terlebih dahulu meninggal karena penyakit kanker. Sementara itu nasib Mary Vincent saat ini terbilang cukup cemerlang guys. Dia menjadi seorang artis dan menjadi seorang pengacara khusus kasus kriminal. Itulah tadi kisah dari Mary Vincent yang brutal banget ya nasib yang diterimanya ini. Tapi untunglah itu semua dapat terselesaikan, si pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan Mary Vincent mendapatkan kehidupan yang lebih baik ternyata. Mungkin segitu dulu untuk kisah hari ini, semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Thank you and see you.